adik-adik, bersyukur ya hari ini kita boleh kembali beribadah persekutuan anak hari Kamis. Adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita angkat pujian hari ini kuasa bahagia. Ibadah kita yaitu hari Minggu jam 1 siang. Untuk adik-adik yang batita itu jam 1 siang di aplikasi YouTube. Nanti Cici Kokonya akan share sebelum jam 1 ke grup sekolah minggu GKI Ampera ya. Terus untuk yang kelas kecil dan kelas besar, kelas berapa sih Ci? Kelas TK sampai kelas 6 SD ya. Kalian boleh ikut di ibadah online aplikasi Zoom. Lewat Zoom ya, bukan yang lewat YouTube. Aplikasi Zoom nanti linknya Cici Koko akan share juga di grup sekolah minggu GKI Ampera. Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Kita naikkan pujian firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu
hari ini kami boleh datang kembali dalam persekutuan Anda, memuji nama Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami untuk mendengar firman Tuhan dengan baik, dan kami juga boleh menjadi pelaku firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Koko minta untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu pada hari ini. Kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memimpin kami agar kami boleh mengerti apa yang dimaksud oleh firman-Mu. Dan kiranya kami juga menjadi boleh pelaku firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini Koko mau bawain firman Tuhan di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Yaitu cara hidup jemaat yang pertama. Di ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dirinya dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, adik-adik, siapa sih orang-orang yang menerima perkataannya itu? Koko ajak untuk mengenal kisah sebelumnya, sebelum kisah ini. Nah, pada waktu itu berkumpullah orang-orang percaya, lalu Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada para rasul. Lalu rasul itu bercakap-cakap dan bisa berbagai semua bahasa. Contohnya nih, Koko bisanya cuma bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tiba-tiba saat Roh Kudus turun, Koko bisa menggunakan bahasa Mandarin, bahasa Thailand, bahasa Jepang, bahasa Korea. Nah, gambarnya seperti itu adik-adik. Lalu setelah mereka bercakap-cakap, lalu ada satu orang nih yang berbicara kepada mereka. Wah, mereka ini mabuk dengan minuman anggur manis. Lalu Petrus datang, Petrus berdiri dan bilang kepada orang itu bahwa kami ini tidak mabuk, melainkan ini adalah yang difirmankan Tuhan oleh perantara Nabi Yoel, yang isinya itu kalau Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke dalam setiap manusia. Lalu Petrus memberikan pengajaran kepada orang-orang mereka itu, memberitakan bahwa Yesus itu mati, Yesus itu bangkit, lalu kemudian naik dan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Itu ada sesuai dengan rencana Tuhan. Dan Tuhan ingin menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Kristus. Lalu tersentuhlah hati mereka dan mereka tidak tahu harus bagaimana. Lalu mereka menanyakan kepada Petrus, lalu kita harus bagaimana? Petrus menjawab, bertobatlah dan menerima diri dibaptis. Nah, pada saat itu orang-orang itu pun mau menerima dirinya dibaptis dan melakukan pertobatan. Sebanyak 3.000 orang jiwa yang ingin mengikuti Yesus. Nah, dan apakah sudah sampai di situ saja kita menerima baptis? Tidak, tentu tidak. Kita harus bekerja dalam pelayanan Tuhan. Nah, apa aja sih? Nah, mari kita cek di firman selanjutnya, yaitu ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul
dan dalam persekutuan. Nah, mereka ini sangat bertekun dalam belajar. Mereka juga sangat bersungguh-sungguh dalam mengenal Tuhan. Dan mereka melakukan persekutuan agar mereka boleh mengenal lebih banyak orang, mereka boleh mengasihi sesama mereka. Contohnya seperti kita telah melakukan persekutuan. Kita dikumpulkan untuk memuji nama Tuhan, kita boleh mendengar firman Tuhan, kita juga mengasihi sesama kita juga membangun rasa persaudaraan kita, saling membantu, saling menolong. Seperti itu. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka ini berkumpul memecahkan roti untuk apa? Untuk mengenang atas kematiannya Kristus. Lalu kita baca di ayat selanjutnya, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Mereka ini sangat kaget dan ketakutan karena rasul-rasul itu bisa mengadakan suatu mukjizat, bisa melakukan kegiatan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Nah, lalu apa yang selanjutnya terjadi di ayat 44? Dan semua orang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kok maksudnya segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama? Apa sih kok? Nah, ini kok kasih tahu. Jadi di dalam ini tuh kita ini bersatu dalam satu persekutuan. Kita mau bahwa kita melengkapi satu sama lain, melengkapi kekurangan satu sama lain. Caranya gimana kok? Nah, ini kok kasih contoh. Misalkan kalian nih punya PR yang kalian tuh nggak ngerti. Lalu ada teman kalian yang datang. Teman kalian ini sangat mengerti materi dari PR yang tersebut. Lalu teman kamu ini mau mengajari kamu cara mengerjakan PR tersebut. Nah, seperti itulah cara kita melengkapi satu sama lain, cara membantu orang lain. Nah, kita lanjut di ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, kok ini maksudnya gimana ya kok? Jadi kita jual rumah, lalu kita bagi-bagian hasil penjualannya ke orang lain. Kayak begitu kok. Bukan seperti itu. Maksudnya ini adalah kita sudah diberi kasih lebih dulu dari Tuhan. Kita dicukupkan dari segala kebutuhan. Nah, Tuhan mau kita sebagai perantara untuk menyalurkan kasih yang lebih kepada orang lain. Contohnya gimana kok? Contohnya kayak misalkan kalian bertemu dengan teman kalian atau orang lain yang sedang mengalami kelaparan, yang bertemu dengan orang yang pakaiannya sudah tidak layak dipakai. Nah, kalian dari situ bisa menunjukkan kasih kalian kepada mereka dengan cara memberikan mereka makanan dan memberikan mereka pakaian yang layak. Dan kita juga mau kalau kita tuh bisa mengesampingkan
atau mengutamakan kepentingan orang lain ketimbang dengan kepentingan diri kita sendiri. Lalu kita lanjut di ayat 46. Lalu dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka ini tetap bertekun dalam belajar firman Tuhan. Mereka juga memecahkan roti untuk menang Tuhan. Sama seperti yang kita lakukan setiap minggu, yaitu dengan persekutuan ini. Kita terus memuji Tuhan, kita terus mendengar firman Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengasihi sesama. Seperti itu. Dan mereka ini mengadakan memecahkan roti ini dan makan bersama-sama sebagai bentuk saling mengasihi dan meningkatkan rasa persaudaraan mereka. Lalu di ayat 47, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di sini mereka disukai oleh banyak orang. Karena apa? Karena mereka ini telah menunjukkan kasihnya kepada siapapun. Mereka menerima semua orang yang mau mengikuti Yesus. Maka dari itu mereka sangat disukai oleh banyak orang. Lalu tiap-tiap hari ya, mereka banyak yang ikut mengikuti Yesus. Ya, mereka juga mengerjakan pekerjaan Tuhan, yaitu membawa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan. Kita juga bisa melakukannya dengan cara mengajak orang-orang yang kita kasih seperti keluarga dan teman-teman kita yang belum percaya boleh datang ke dalam Tuhan, dan kita juga mau mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Nah, setelah semuanya itu, gimana sih cara mempertahankan gereja yang baik? Nah, ada 3. Yang pertama itu kita harus bertekun dalam belajar firman Tuhan. Lalu yang kedua, kita juga melakukan persekutuan, karena dengan adanya persekutuan kita boleh saling mengasihi dengan sesama kita. Lalu yang ketiga adalah berdoa. Dengan tanpa kita berdoa kepada Tuhan, kita menganggap diri kita itu bisa melakukan halnya dengan kekuatan kita sendiri, dan kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Maka dari itu kita sangat harus membangun relasi dengan Tuhan, yaitu dengan berdoa. Nah, dari cita-cita yang Koko sudah kasih, Koko ini mau kasih tahu bahwa kita ini harus melibatkan Roh Kudus, atau kehidupan kita itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Tuhan telah mendatangkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Kita mau Roh Kudus memimpin setiap keputusan kita, setiap tindakan kita, setiap kegiatan kita, agar kita juga boleh berubah untuk jadi yang lebih baik lagi. Seperti yang dulu, yang masih malas beribadah, yang lebih memilih main game, lalu masih suka melawan orang tua, yang tidak peduli dengan sesama. Nah, dengan adanya pertolongan dari Roh Kudus, dengan adanya pimpinan dari Roh Kudus, kita jadi boleh semangat dan rajin berdoa, rajin beribadah, rajin memuji Tuhan, dan kita juga
tidak suka melawan orang tua, taat sama omongan papa mama. Dan kita juga tidak lupa untuk saling mengasihi pada sesama kita, sama keluarga kita, teman-teman kita, dan orang lain. Sama seperti halnya dengan murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus yang selalu melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan mereka maupun pelayanan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Kami boleh mengenal-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, pimpinlah Roh Kudus agar Roh Kudus boleh memimpin kehidupan kami ya Tuhan. Agar mengubah hati kami yang keras ini, yang sering mementingkan diri sendiri ini, agar diubah menjadi hati yang lebih terbuka dan lebih mau peduli lagi ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.